Selamat hari Minggu. Aduh, gimana nih kondisinya sampai dengan hari ini? Inang rasa kalian tetap semangat, pasti tetap beribadah kepada Tuhan. Iya, ingat, ini kan hari Minggu. Masih ingat gak titah keempat? Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah menetapkan itu menjadi hari untuk kita beristirahat juga. Oke guys, jadi adik-adik kita akan memulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelum kita ibadah, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa, kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita harus beribadah dengan tampilan yang terbaik buat Tuhan ya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus, adik-adik, anak sekolah minggu HKBP Pardumuan akan mengikuti ibadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya berikanlah hati yang luas, pemikiran yang luas, agar kiranya adik-adik sekolah minggu dapat beribadah kepadamu Tuhan lebih dan lebih lagi, dan menjadi garam dan terang bagi dunia. Jadikanlah adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak terang yang selalu diberkati dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama anak Allah Bapa, amin. Oke, amin. Nah adik-adik, sekarang udah minggu Advent keberapa ya? Kemarin yang pertama udah, terus yang kedua udah. Nah sekarang, oh bukan, ketiga juga udah. Ketiga juga udah, nah sekarang adalah minggu Advent keempat. Biasanya kalau minggu Advent keempat di gereja itu ada 4 lilinnya. Wah, bentar lagi kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat ya? Oke adik-adik, nah topik minggu kita hari ini adalah Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Oke adik-adik? Oke adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu. Judulnya Kasih Sukacita. Ayo. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di dalam luar bawah atas hatiku senang, di dalam luar bawah atas hatiku senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku, di dalam luar bawah atas hatiku senang. Di dalam luar, masih nyanyi Inang. Iya, saking semangatnya kita mau memuji Tuhan ya kan? Oke, nah selanjutnya acara ibadah kita akan mendengarkan fotum dari Inang Sintua Simanjuntak. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah oke adik-adik, tadi sudah kita dengarkan fotum dari Inang Sintua. Selanjutnya kita akan mendengarkan hukum Taurat. Tapi adik-adik jangan lupa ya, harus ikut hukum Tauratnya. Ikut apa yang dibilang Inang Sintua di rumah. Dan nanti artinya didengarkan. Hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah ketiga dan artinya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah,
Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan. Demikian hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Setelah ini kira-kira kita mau ngapain ya? Iya, kita mau nyanyi. Tapi lagunya seperti ini loh. Masih ingat gak? Ini lagu Inang masih kecil juga itu. Sampai sekarang kalian juga sekarang masih anak-anak, anak sekolah minggu juga masih sama. Soalnya lagunya enak sih. Jadi yuk dengerin ya clue-nya. Na 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 na. Iya, adik-adik pasti tahu ya. Hati-hati gunakan. Oke adik-adik, mari bangkit berdiri, kita nyanyi dengan sukacita. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Ciluk ba. Hati-hati gunakan matamu. Ciluk ba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ciluk ba. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluk ba. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluk ba. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluk ba. Amin. Oke, udah capek ya tepuk tangan. Semuanya krek-krek. Amin katanya. Oke, jadi sekarang ngapain kita? Kita akan mendengarkan epistel dari Inang Sintua. Adik-adik coba udah pada bawa Alkitab kan? Sambil Inang Sintua menyampaikan epistelnya, sambil kita buka Alkitab kita ya. Epistel kita pada minggu ini dari Roma 15 ayat 7 sampai 13. Saya baca satu ayat. Ayat ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke, selanjutnya adik-adik kita akan mendengarkan khotbah dari kakak yang cantik banget. Siapa ya? Tapi semua sih guru sekolah minggu cantik. Iya, benar semua. Tapi kita akan dengarkan khotbah dari kakak Cila. Silahkan persiapkan hatinya, persiapkan Alkitabnya, dan duduk dengan manis. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Cila yang akan membawakan khotbah pada hari Minggu ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat mendengarkan kembali firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkatilah kakak sekolah minggu kami, Kak Cila ini yang akan menyampaikan firman-Mu supaya dapat sampai kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati juga adik-adik sekolah minggu kami supaya dapat berfokus untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, khotbah kita hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Adik-adik boleh dibuka Alkitabnya. Kita akan membacakan Alkitab sambil melihat video yang akan menampilkan animasi dari nas Alkitab kita hari ini. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah adik-adik, sudah pada lihat kan video animasinya tentang cerita pemberitahuan mengenai kelahiran Tuhan Yesus, di mana ada malaikat datang untuk menemui Maria dan memberitahukan kepada Maria bahwa Maria sedang mengandung. Tentu Maria sangat terkejut ya. Kenapa kira-kira? Karena saat itu Maria masih bertunangan dengan Yusuf. Tetapi malaikat itu mengatakan kepada Maria bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti malaikat itu katakan, sanak Maria juga, Elisabet, walaupun sudah tua, dia dapat mengandung seorang anak. Lalu bagaimana sikap Maria mendengar informasi yang diberikan malaikat? Setelah terkejut, Maria tetap merendahkan hatinya dan berkata bahwa dia akan menuruti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Begitu juga kepada adik-adik, kepada kakak-kakak sekolah minggu juga. Kalau Tuhan sudah berkehendak terhadap kita, kita harus tetap rendah hati dan menuruti kehendak Tuhan. Walaupun terkadang kita lihat kenapa ya kehendak Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ataupun harapkan. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus yakin dan juga percaya bahwa apa yang Tuhan kehendaki terhadap kita, apapun itu adalah yang terbaik. Oke. Nah, sekian
dari khotbah Kak Cila hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan, bisa menyimpan di dalam hatinya bahwa ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan, kita dapat menerimanya dengan rendah hati seperti Maria lakukan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan cerita tentang Maria yang sedang mengandung anak Tuhan Yesus. Walaupun Maria belum menikah dengan Yusuf, tapi dia dikaruniai oleh Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengandung Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarlah kami bisa rendah hati seperti Maria ketika mendengar perintah dari-Mu, kami bisa menerima dengan rendah hati dan menuruti kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada hari ini dapat sampai ke hati kami dan dapat kami simpan untuk selama-lamanya, untuk dapat menerangi jalan kami. Ya Tuhan, selanjutnya kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Kau tetap berkati hati kami supaya kami bisa berfokus untuk melanjutkan ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah gimana tadi khotbah Kak Cila? Iya benar, kan malaikatnya datang dan memberitakan kasih kepada dan sukacita kepada Maria. Tapi bagaimana mungkin ya kan? Bagaimana mungkin seorang ibu yang belum menikah bisa mengandung? Tapi kata malaikatnya apa tadi? Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Dan apa kata Maria? Iya, Maria menerimanya dengan sukacita. Terjadilah apa yang Tuhan inginkan atas dirinya. Nah, kita juga harus selalu seperti itu. Kita harus selalu berdoa, kuatkan kami Tuhan, terjadilah kehendak-Mu, karena kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik. Oke adik-adik, nah selanjutnya acara ibadah kita akan mendengarkan pengumuman. Nah pengumumannya tentang apa ya? Kenapa Inang pakai topi-topi begini? Udah bagus belum Inang? Udah ya, pas. Oke, Inang dan teman-teman guru sekolah minggu yang lain mau datang ke rumah adik-adik. Mau ngapain Inang? Rahasia. Adik-adik tunggu aja ya. Pasti gembira deh. Nah adik-adik semalam juga udah Natal kan? Semangat toh. Nah kalau ada adik-adik yang merekam videonya sedang ibadah Natal, ayo adik-adik di-share nanti sama kakak-kakaknya ya di Facebook atau di mana, di tag Sekolah Minggu HKBP Pardomuan. Jadi biar acara Natal kita meriah. Oke adik-adik? Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi. Nah selanjutnya kita akan bernyanyi lagi, benar. Tapi di nyanyian yang terakhir ini kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik sudah siapkan persembahannya? Nanti persembahannya kasih sama mama dan papa ya, supaya mama dan papa bisa memberikannya ke gereja. Oke adik-adik ya? Jangan lupa. Nah kita mau nyanyi apa kali ini ya? Kita mau nyanyi 2 lagu yang dinyanyikan secara medley. Yang pertama, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Nah yang kedua adalah KASIH. Adik-adik masih ingat lagunya? Pasti masih ingat. Oke adik-adik mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan sukacita kita di dalam Tuhan. Kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah-marah.
untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan berkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera.